Hari ulang tahun ke-50ku justru di lobi kantor berlantai marmer, adikku menudingku menyeleweng dana pensiun di depan semua staf. Aku Rendra Basuki, internal controller, berdiri kaku di bawah cahaya lampu neon dingin sambil menggenggam jam saku perak. Warisan ayah masih utuh berdetak. Pernahkah kau merasa dunia berbalik tepat saat hidup, mestinya dirayakan senja, menyapu Santa Barbara perlahan seolah sengaja menahan napas? Langit oranye bercampur ungu menyelimuti villa tepi pantai yang baru 2 bulan lalu, ku selesaikan pembayarannya. Angin laut bertiup dari arah barat membawa bau asin dan aroma daging yang dipanggang dari BBQ di teras. Musik akustik terdengar lembut dari pengeras suara selaras dengan gelak tawa para sepupu di balik pintu geser kaca. Dari tempatku berdiri di halaman sepatu, kulitku menekan kerikil putih hingga berderak pelan. Aku menatap ombak yang memantulkan cahaya terakhir sore, mencoba menenangkan perasaan yang menggumpal seperti badai di dadaku. Ayah, mungkin liburan ini biar Rahman dan keluarganya saja. Ayah kan sibuk. Suara Adisti memecah suara angin. Nada bicaranya datar, tanpa jeda nyaris seperti membaca teks yang sudah dihafal. Putriku berdiri di jarak 2 meter, mengenakan gaun santai berwarna pastel yang biasa kupilihkan untuknya di masa SMA. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya tegang, dan tatapannya sengaja menghindari mataku. Mata yang dulu selalu berkilat ketika aku pulang kerja kini menatap lantai dek kayu seakan takut memicu percakapan panjang. Aku butuh beberapa detik untuk benar-benar mencerna kalimatnya. Villa ini dengan teras kayu yang dipoles licin jendela, panorama setinggi langit-langit dan suara laut, sebagai musik latar alami dibayar dengan cek yang kutandatangani sendiri. Namun di mata putriku, aku hanyalah bayangan yang sebaiknya tidak ikut hadir. Tanganku bergerak spontan masuk ke saku celana, mencari satu-satunya benda yang terasa tetap jam saku perak peninggalan ayahku. Logamnya dingin menyusup sampai ke tulang membuat telapak tanganku berkeringat. Jarumnya berdetak stabil ritme teratur yang tak selaras dengan degup jantungku yang melonjak. Setiap ketukan jarum terasa seperti penanda jarak yang makin lebar antara aku dan keluargaku, bukan jarak fisik tapi jarak kepercayaan, jarak hati. Dari pintu geser yang terbuka setengah, Rahman muncul dengan langkah percaya diri. Sepatu kulitnya mengetuk dek kayu, menimbulkan bunyi kriet yang terdengar jelas di tengah musik dan tawa. Senyum diplomatisnya melebar, senyum yang kukenal bukan sebagai sapaan tulus melainkan tameng. Santai saja, Ren. Liburan ini untuk keluarga inti. Kau juga pasti butuh waktu sendiri kan? Ucapannya terdengar halus tapi nada dasarnya jelas. Kau tak dibutuhkan di sini. Aku tidak langsung menoleh. Pandanganku tetap pada garis cakrawala di mana matahari mulai tenggelam di balik laut. Bau asap BBQ yang biasanya menenangkan justru terasa pahit malam ini. Di balik pintu kaca, Adisti sibuk membantu Rahman menuangkan minuman ke gelas-gelas kristal, senyum kaku menghiasi wajahnya. Tawa tamu lain meledak mengalun, nyaring kontras dengan keheningan di tempatku berdiri. Dari celah pintu telingaku menangkap percakapan samar tentang rencana investasi. Musim gugur, topik yang dulu selalu kubicarakan kini dibahas tanpa aku diundang. Aku menimbang kata-kata tapi hanya desahan panjang yang keluar. Aku tahu jika aku bicara sekarang kemarahan akan keluar bersama kata-kata, dan aku tidak ingin memberi mereka alasan untuk menganggapku lemah. Jadi aku memilih diam. Aku berdiri di teras luar, udara mulai dingin menelusup, ketulang menggenggam jam saku itu lebih erat. Jari-jariku menekan ukiran inisial ayahku, di permukaannya ukiran yang sedikit aus, tapi masih terasa seperti benang tipis yang mengikatku pada masa lalu. Ombak pecah di kejauhan, ritmenya selaras dengan detak jam yang terasa semakin berat. Di dalam hati kalimat itu muncul dingin dan tajam. Mereka lupa siapa yang bayar tempat ini. Suara pintu kaca bergeser di belakangku lalu tertutup rapat. Musik dari dalam teredam, meninggalkan hanya suara angin laut dan detak jarum jam di sakuku. Cahaya senja terakhir memantul pada permukaan logam jam, membuat jarumnya berkilau sebentar. Kilau itu tidak memberiku ketenangan, rasanya seperti peringatan sunyi, sebuah firasat bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di hari-hari mendatang. Aku menarik napas panjang, udara asin memenuhi paru-paruku. Dari jauh, gelak tawa dan dentingan gelas terdengar lagi, seperti dunia lain yang sudah tak sepenuhnya milikku.
Aku memandang laut untuk waktu yang lama membiarkan suara ombak jadi satu-satunya penghiburan malam itu, sementara matahari tenggelam sepenuhnya dan kegelapan mulai merayap dari tepi pantai. Beberapa hari setelah liburan yang dingin di villa itu, aku kembali ke kantor pusat perusahaan di Santa Barbara. Musim panas masih terasa, tapi udara di dalam gedung berpanel kayu ini selalu dingin. Pendingin ruangan bekerja tanpa henti memantulkan cahaya lampu neon yang berkelip samar di langit-langit. Bau kopi basi dari mesin di sudut ruangan bercampur dengan aroma kertas tua. Setiap kali aku melangkah, bunyi sepatu menyentuh lantai kayu terasa lebih nyaring dari biasanya, seperti gedung ini sengaja berbisik agar aku berhati-hati. Di meja kerjaku, layar komputer menampilkan kotak masuk email yang penuh, tapi satu pesan menonjol di antaranya. Subjeknya ditulis dalam huruf merah tebal, pencairan darurat, dana pensiun. Aku menahan napas. Kata-kata itu seperti alarm sunyi di kepalaku. Dengan hati-hati aku membuka lampiran. Angka-angka menari di layar 6 digit yang menghilang ke sebuah rekening asing, tertulis atas nama perusahaan cangkang di luar negeri. Aku menggulir halaman demi halaman mataku, menangkap catatan kaki kecil transfer, sementara otorisasi tingkat atas. Tingkat atas berarti Rahman. Belum sempat aku menarik kesimpulan, pintu ruanganku diketuk, lalu Rahman masuk tanpa menunggu jawaban. Jasnya rapi, tapi ada kerutan di dahinya yang tak bisa disembunyikan. Ia menepuk bahuku dengan satu tepukan ringan. "Jangan usik, Ren. Fokus saja sama laporanku 3. Senyumnya tipis, lebih seperti garis tegang daripada isyarat hangat. Aku mengangguk pelan menyembunyikan kecurigaan yang bergejolak. Rahman menatapku sejenak lebih lama, lalu berbalik meninggalkan ruangan, pintu tertutup perlahan di belakangnya. Bau parfum maskulin yang mahal masih menggantung beberapa detik setelah ia pergi. Aku menutup pintu laptop, menarik napas panjang. Di luar suara printer berdengung. Tomo, staf keuangan berusia 45 tahun lewat di lorong, sambil menghela napas berat. Ia hanya menoleh sekilas mata, letihnya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Aku tahu ada banyak orang di gedung ini yang menyadari ada sesuatu yang busuk tapi tidak berani mengatakannya. Aku kembali ke layar memeriksa metadata file. Ada jadwal penghapusan otomatis email dan lampiran akan dihapus pada pukul dini hari, kurang dari 6 jam lagi. Aku merasakan keringat dingin di tengkukku. Tangan kananku meraih flash disk hitam di laci, sementara tangan kiri menggulir layar dan menekan save pada setiap dokumen penting. Klik-klik kecil dari mouse terdengar seperti letupan di keheningan ruangan. Setiap suara terasa lebih keras karena kantor sudah mulai sepi. Menjelang senja, para staf satu persatu pulang. Lampu-lampu dipadamkan perlahan hingga hanya deretan lampu neon pucat yang tersisa berkelip dan berdesis seolah menertawakan keteganganku. Suara AC mendominasi monoton namun menusuk. Aku duduk sendirian di ruangan yang kini terasa terlalu besar, layar laptop memantulkan cahaya kebiruan di wajahku. Jantungku berdegup kencang saat file terakhir tersimpan ke flash disk. Bunyi ting kecil terdengar ketika proses selesai, dan aku menutup laptop dengan perlahan seperti takut mengusik sesuatu yang lebih besar. Kusimpan flash disk itu di saku kemejaku, merasakan ujung plastiknya menekan dadaku setiap kali aku bernapas. Aku berdiri mematikan lampu meja dan melangkah ke koridor. Dari ujung lorong samar-samar terlihat sosok berdiri Rahman. Ia tidak bergerak, hanya berdiri dengan tangan di saku celana, wajahnya setengah dalam bayangan. Matanya memantulkan cahaya lampu neon berkelip. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi udara di lorong terasa berat, seperti ada percakapan sunyi yang tak berani diungkapkan. Aku berhenti sejenak menatapnya balik. Lalu aku melangkah lagi melewati bayangan itu, langkahku terukur dan hati-hati. Di setiap detak jantung aku tahu bahwa malam ini hanyalah awal. Ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di balik angka-angka yang baru kusimpan, dan aku berdiri di tepian jurang yang bisa mengubah segalanya. Malam itu hujan tipis turun membasahi jalanan downtown Santa Barbara. Lampu jalan memantul di aspal basah menciptakan kilau kuning, yang bergerak setiap kali mobil lewat. Aku duduk di sebuah diner 24 jam yang pencahayaannya temaram cahaya lampu neon, berwarna kuning pucat memantul di meja stainless yang dingin. Di hadapanku burger daging yang sudah lama kehilangan hangatnya tergeletak di piring roti, atasnya basah oleh uap yang tak lagi ada.
Aku memandanginya tanpa selera tangan kiriku menggenggam tagihan listrik bulan ini. Angka-angka di kertas itu tampak menonjol seperti ejekan di tengah keadaan yang sudah cukup berat. Jari-jariku sedikit gemetar saat merapikannya bukan hanya karena udara malam yang dingin, tapi juga karena rasa marah dan lelah yang kian menumpuk. Di saku jaketku jam saku perak peninggalan ayah berputar pelan. Saat aku menyentuhnya, terasa seolah jarumnya bergerak lambat nyaris tersendat. Setiap bunyi detaknya terdengar jelas di kepalaku menyatu dengan suara hujan yang menetes di luar jendela. Detik-detik itu seperti mengingatkanku waktu berjalan, tapi tak ada yang tahu kapan semuanya akan berhenti jika aku tak melakukan sesuatu. Pintu diner berderit ketika seorang pria berambut perak memasuki ruangan. Armandio Kresna, mantan CFO perusahaan yang sudah pensiun, sosok yang dulu pernah membimbingku di awal karier, berjalan perlahan ke mejaku. Jaswalnya agak basah di bagian bahu, tapi langkahnya tetap tenang. Suara napasnya berat namun teratur ketika ia duduk berhadapan denganku. Kau kelihatan seperti orang yang sudah 3 hari tidak tidur, suaranya serak namun tenang membawa nada yang anehnya menenangkan. Aku menceritakan semua yang terjadi liburan yang membuatku jadi orang asing di keluargaku, email dana pensiun yang terhapus tengah malam, Rahman yang menatap dari lorong tanpa kata. Armandio tidak menyela, hanya sesekali mengangguk sambil menatap langsung ke mataku. Saat aku selesai bicara, ia meraih cangkir kopinya meniup uap pahit yang mengepul dan berkata, "Pelan kumpulkan bukti, jangan emosi. Waktu ada di pihakmu kalau kau sabar." Kami meninggalkan diner setelah hujan sedikit reda, berjalan ke sebuah kafe tua di sudut jalan tempat yang sering kudatangi bersama ayah 20 tahun lalu. Begitu masuk, aroma kayu tua bercampur, bau kopi hitam menyambutku. Musik jazz lawas dari piringan hitam berputar pelan denting saksofon tua, mengisi ruang seperti selimut tipis. Aku menarik napas dalam-dalam, udara kafe ini membawa ingatan tentang masa-masa ketika segala sesuatu terasa lebih sederhana. Di meja kayu yang penuh goresan sejarah itu, aku membuka laptop dan mulai bekerja. Kalender digital terbuka, setiap tanggal penting kucatat, setiap pertemuan internal kutandai dengan pengingat. Aku juga menyiapkan daftar lokasi untuk memasang kamera internal. Secara rahasia, tempat-tempat yang kemungkinan besar menyimpan bukti transaksi ilegal Rahman. Sementara aku mengetik, suara hujan yang kembali turun, terdengar samar dari luar jendela, ritmenya menyatu dengan musik jazz yang menenangkan. Armandio mencondongkan tubuhnya ke depan, tangannya menyentuh jam saku yang kini terletak di meja. "Ingat, Ren, ini penanda waktumu. Jangan biarkan orang lain menentukan kapan waktumu habis." Kata-katanya sederhana tapi masuk ke dalam kepalaku seperti mantra. Aku mengangguk pelan, merasakan logam jam yang dingin di bawah jarinya. Detaknya terasa lebih lambat lagi, seperti menghitung mundur menuju sesuatu yang belum bisa kulihat dengan jelas. Ketika rencana awal selesai kususun, aku menutup laptop perlahan. Suara klik penutup terdengar seperti tanda berakhirnya satu babak dan dimulainya babak lain. Di keheningan yang hanya diisi suara hujan dan musik, aku mendengar bunyi jarum jam. Di sakuku berderak pelan, tidak seirama, tapi konsisten. Seolah memberi aba-aba waktuku belum habis, tapi aku harus bergerak. Aku menarik napas panjang, menatap keluar jendela yang dipenuhi tetesan hujan. Jalanan basah berkilau di bawah cahaya lampu, dan di pantulan itu aku melihat sekilas bayangan diriku yang siap untuk langkah berikutnya, meski jalan di depan mungkin akan lebih gelap sebelum kembali terang. Juli 2021. Matahari siang menyorot tajam melalui dinding kaca gedung kantor, memantulkan cahaya pada lantai marmer putih yang mengilap. Suara langkah sepatu para staf menggema di lobi yang luas bercampur dengan bau menyengat pembersih lantai yang baru digunakan. Udara di ruang itu dingin, tapi peluh dingin menetes di punggungku. Aku berdiri di tengah semua mata mengarah padaku. Rahman, adikku, yang kini memegang kendali penuh, berdiri di atas panggung kecil dekat resepsionis. Jasnya rapi, tapi ada getar halus di ujung jarinya saat memegang mikrofon. Rendra Basuki telah menyalahgunakan dana pensiun, suaranya menggema menyayat keheningan. Kata-katanya meluncur jelas, cukup keras, hingga setiap orang di lobi mendengar. Beberapa staf menoleh ke arahku, mata mereka penuh kebingungan. Yang lain hanya menunduk, tak berani terlibat. Detik itu semua suara di lobi gumaman.
Langkah bahkan suara printer di ruangan sebelah lenyap, digantikan oleh getaran hampa yang membuat udara seperti menekan dadaku. Tanganku meremas tepi jas saat seorang staf menyerahkan amplop putih kepadaku. Surat pemecatan. Kertasnya tebal huruf-huruf hitam, tercetak tegas di bagian atas pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Aku mengusap permukaan kertas itu, perlahan merasakan teksturnya yang halus, tapi berat seolah setiap kata di atasnya menambah beban di bahuku. Rahman melangkah maju, menepuk mikrofon pelan sebelum berkata dengan nada yang dibuat ramah. Kita doakan Rendra bisa beristirahat dan menikmati hidupnya. Ucapannya terdengar sopan, tapi aku bisa mendengar nada puas yang bersembunyi di balik intonasinya. Saat aku menyelipkan amplop itu, kejas sesuatu terasa longgar. Jam saku perak peninggalan ayahku yang selalu kubawa tergelincir dari saku dalam. Bunyi kering nyaring terdengar ketika logam itu menghantam lantai marmer disusul suara retak halus dari penutupnya yang pecah sebagian. Suara itu meski kecil terasa seperti guntur di kepalaku. Beberapa staf menoleh dan aku melihat Adisti di antara kerumunan matanya melebar. Ada kilau air di sudut matanya campuran terkejut dan rasa bersalah seolah ia baru menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar desas-desus kantor. Aku berjongkok perlahan, lututku menyentuh dinginnya marmer. Tanganku meraih jam itu. Penutupnya retak, jarumnya berhenti total membeku di antara dua angka, seolah waktu benar-benar ikut berhenti bersamaku. Semua suara kembali terdengar, samar gumaman staf suara pintu lift. Langkah tergesa-gesa, tapi terasa jauh seperti datang dari lorong panjang. Aku berdiri lagi memegang jam itu, erat-erat di telapak tanganku. Aku bisa merasakan mata puluhan orang di sekitarku, sebagian iba, sebagian hanya penasaran. Adisti masih menatapku, bibirnya bergerak, seolah ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Rahman berdiri, tak jauh ekspresi wajahnya datar, namun matanya gelisah menyadari pertunjukan yang ia atur, mungkin menimbulkan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara beraroma pembersih lantai itu masuk ke paru-paruku. Dalam keramaian yang terasa asing ini, aku bicara lirih pada diriku sendiri, suara yang hanya cukup untuk aku dengar, belum waktunya selesai. Bukan sekarang. Dengan kalimat itu, aku memasukkan jam yang retak ke saku jas, lagi merasakan ujung logam yang tajam menyentuh kain. Setiap langkah yang kuambil menuju pintu keluar, terasa berat tapi mantap. Di balik pintu kaca cahaya matahari terasa lebih menyilaukan dari biasanya. Dan aku tahu, langkah berikutnya tak akan lagi tentang bertahan, tapi tentang melawan dengan caraku sendiri. Maret 2022. Ruang rapat lantai atas terasa seperti kotak dingin berlapis kaca. Lampu putih menyinari setiap sudut dengan cahaya yang terlalu terang, membuat bayangan kursi dan meja tampak tajam di lantai. Bau pendingin ruangan menusuk hidung bercampur dengan aroma kopi hitam basi yang tumpah di meja kecil dekat pintu. Kipas AC berputar pelan, bunyinya berdengung konstan membuat suasana semakin tegang. Semua orang duduk di kaku, mata mereka fokus pada layar raksasa yang menggantung di dinding depan. Di saku jas, jam saku perak, peninggalan ayah terasa berat. Penutupnya dibungkus plester tipis, agar tidak semakin retak. Dan setiap kali aku bergerak, jarumnya terdengar. Bergerak patah-patah seperti detak jantung yang bertahan di ambang. Aku meraih sedikit tepi logamnya, membiarkan rasa dingin itu menenangkan pikiranku. Hari ini semua yang kupersiapkan berbulan-bulan akan terungkap. Dan semua mata termasuk Rahman akan melihatnya. Aku berdiri menekan remote kecil di tanganku. Layar raksasa menyala menampilkan salinan email yang berhasil kuselamatkan pesan internal dengan subjek merah pencairan darurat. Dana pensiun, lengkap dengan stempel waktu dan bukti jadwal penghapusan otomatis pada pukul 02 dini hari. Huruf-huruf merah itu memantul di wajah anggota dewan yang duduk diam, beberapa di antara mereka saling bertukar pandang. Sunyi yang terjadi bukan karena ketidakpedulian, tapi karena mereka semua tahu bobot bukti itu. Klik berikutnya memutar rekaman kamera tersembunyi yang kurencanakan sejak pertemuanku dengan Armandio berbulan lalu. Gambar jelas menunjukkan Rahman larut malam. Di ruang arsip keuangan memindahkan file digital dan dokumen fisik. Tangannya bergerak cepat, matanya gelisah.
Di ruangan rapat, suara napasnya yang terekam terdengar melalui speaker. Setiap helaan napas seperti palu kecil memukul dinding sunyi. Rahman yang duduk di ujung meja, kini tampak pucat tangannya bergetar di pangkuan. Matanya menatap layar, lalu beralih ke wajah-wajah dewan, yang kini memandangnya dengan tatapan campuran heran dan marah. Aku tidak berkata banyak. Aku hanya memutar rekaman sampai selesai, lalu menampilkan laporan audit internal yang menunjukkan aliran dana 6 digit ke rekening luar negeri. Ini bukan dugaan kataku pelan, suaraku terdengar datar namun jelas. Ini bukti bahwa pemotongan dana pensiun tidak pernah sah. Beberapa anggota dewan mengangguk pelan satu, diantaranya mencatat sesuatu dengan pena yang ketukan, ujungnya terdengar ritmis di atas meja, mengisi ruang hening yang semakin berat. Armandio duduk di sudut matanya tajam, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak perlu bicara. Kehadirannya saja sudah cukup menjadi penegasan bahwa aku tidak berdiri sendirian. Adisti berdiri di belakang ruangan dengan ponsel di tangan merekam setiap detik tanpa bicara. Aku tahu ia tidak hanya merekam untuk bukti, tapi juga untuk dirinya sendiri, untuk melihat sisi keluarganya yang selama ini ia hindari. Akhirnya ketua dewan menghela napas panjang. Kita tidak bisa menutup mata. Audit independen akan dilakukan mulai besok. Semua transaksi akan ditinjau ulang. Dan Rahman Basuki, mulai hari ini kau diberhentikan sementara dari semua kewenangan. Suara kursi bergeser terdengar serentak sebagian anggota dewan, menoleh tajam ke arah Rahman. Semua mata kini tertuju padanya. Rahman membuka mulutnya. Suaranya bergetar serak seperti seseorang yang sudah berhari-hari menahan tekanan. Aku hanya mencoba menyelamatkan perusahaan. Matanya merah bukan sepenuhnya karena amarah, tapi ada ketakutan dan rasa lelah yang jarang kulihat. Untuk sesaat aku melihat bukan hanya adik yang berkhianat, tapi seorang pria yang tenggelam dalam utang dan keputusan buruk mencoba bertahan dengan cara yang salah. Aku menunduk membiarkan tatapanku jatuh pada jam saku di sakuku. Jarumnya masih bergerak patah-patah seolah bertanya, apakah aku benar-benar akan menghancurkan adikku sepenuhnya? Pertanyaan itu berputar di kepalaku lebih nyaring daripada suara kipas AC atau ketukan pena di meja. Aku menarik napas, perlahan merasakan udara dingin ruangan memenuhi paru-paruku. Pertemuan ini baru permulaan. Aku tahu langkah selanjutnya akan lebih berat, bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang yang duduk di ruangan ini. Dan aku harus memutuskan segera kemana arah langkah itu akan membawaku. April 2022. Kantor lantai atas yang biasanya riuh kini sunyi, hanya diterangi cahaya lampu meja di sudut ruangan. Aku duduk di kursi direktur, sementara punggungku bersandar lelah pada sandaran kulit yang terasa dingin. Di hadapanku tumpukan berkas laporan keuangan terbuka, halaman-halamannya berkilau samar, terkena cahaya lampu. Bau kertas tua dan tinta printer memenuhi udara bercampur dengan hawa asin laut yang menyelinap dari jendela besar. Dari luar suara ombak terdengar jauh berulang-ulang, seperti metronom alam yang mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan meski dunia di dalam sini terasa terhenti. Jam saku perak di saku jas bergetar ringan saat kuambil. Jarumnya yang sejak beberapa minggu bergerak patah-patah kini berhenti total. Tak ada detik yang berlari, hanya hening di balik penutup logamnya yang dibalut plester. Aku menatapnya lama, merasakan beratnya di telapak tanganku. Seakan benda itu menunggu keputusan yang akan menentukan apakah semuanya akan runtuh atau bertahan. Hari ini pilihanku bukan sekadar soal adikku, tapi tentang masa depan ratusan karyawan dan keluarga mereka. Telepon di meja bergetar pelan. Aku mengangkatnya, suara serak Armandio terdengar di ujung sana. Rendra suaranya tenang tapi membawa beban nasihat yang sulit. Kemenangan bukan selalu menjatuhkan. Kadang menyelamatkan adalah jalan yang lebih berat tapi lebih benar. Aku menutup mata sebentar membiarkan kata-katanya meresap. Dalam bayanganku, aku melihat Rahman pucat terpojok, tapi juga seorang adik yang terbebani utang dan keputusan buruk. Aku bisa menyerahkannya ke penegak hukum dan melihat namanya hancur, tapi itu juga berarti perusahaan akan ikut runtuh membawa ratusan orang tenggelam bersama. Adisti masuk pelan pintu kayu berderit ringan saat ia melangkah. Wajahnya gelisah, matanya memerhatikanku dan tumpukan berkas. Ayah, suaranya lembut, ada nada dukungan yang belum lama ini jarang kudengar darinya. Aku menoleh melihat sorot mata yang tak lagi menjauh, tapi tak juga memaksa.
Ia tahu ini bukan keputusan mudah, dan mungkin untuk pertama kalinya ia percaya aku akan memilih dengan benar, meski jalan yang kupilih terasa berat. Aku menarik napas panjang pena hitam di tanganku, terasa berat, hampir seperti beban keputusan itu sendiri. Dengan satu tarikan napas mantap, aku menandatangani rencana restrukturisasi di halaman terakhir. Keputusan itu berarti Rahman akan dilepas dari jabatannya secara diam-diam, tanpa skandal publik memberi perusahaan kesempatan untuk pulih dan karyawan tetap memiliki pekerjaan. Rahman tidak akan luput dari konsekuensi, tapi keluarganya dan terutama para karyawan yang tak bersalah tidak akan menjadi korban dari kesalahan ini. Aku meletakkan pena menatap jam saku yang mati di atas meja. Dalam keheningan yang hanya diisi suara ombak dari kejauhan, aku berbisik lirih lebih kepada diriku sendiri daripada siapapun, biar waktu yang menilai. Kata-kata itu menggantung di udara bercampur dengan suara laut yang terus berdebur tanpa peduli drama di balik dinding kaca. Pelan aku berdiri berjalan ke jendela besar. Kutarik tirai yang menutupi sebagian pandangan. Cahaya bulan jatuh di lantai kayu memantulkan kilau pucat di tumpukan berkas. Ombak terus bergulung di kejauhan, ritmenya tetap menandai bahwa malam ini bukan akhir melainkan awal dari babak baru. Jam saku tetap diam di atas meja, tapi dalam hatiku aku tahu detaknya akan kembali saat waktunya tiba. Januari 2023. Siang itu matahari menembus jendela kaca yang sedikit berdebu di kafe tua downtown, menyebarkan cahaya keemasan yang lembut di atas meja kayu usang. Bau espresso segar bercampur dengan aroma kayu tua, menciptakan wangi yang menghangatkan jauh dari bau pembersih dingin yang dulu memenuhi gedung kantorku. Musik jazz lawas mengalun pelan dari speaker kecil di sudut ruangan, nada saksofon dan denting piano menciptakan suasana yang tenang tapi penuh harapan. Aku duduk di kursi dekat jendela jemariku, menyentuh permukaan meja yang penuh goresan, merasakan getaran nostalgia dari tempat ini, tempat di mana aku dulu sering datang bersama ayah untuk membicarakan mimpi-mimpi masa muda. Pintu kafe berderit dan Armandio Kresna melangkah masuk dengan langkah mantap. Wajahnya yang dihiasi garis usia memancarkan ketenangan yang hanya dimiliki seseorang yang sudah melewati banyak badai. Ia mendekat ke mejaku, lalu tanpa banyak bicara meletakkan sebuah benda di depanku. Jam saku perak peninggalan ayah kini berkilau seperti baru. Plester yang dulu menutupi retakan sudah hilang, dan penutupnya yang sempat pecah kini halus kembali. Jarumnya berdetak mantap, ritme teratur yang terasa seperti napas baru. Waktumu belum selesai. Ren, ucap Armandio, pelan suaranya serak tapi penuh keyakinan. Aku menggenggam jam itu, merasakan detiknya menular ke nadiku. Benda kecil ini bukan sekadar warisan keluarga, tapi penanda bahwa aku berhasil melewati gelapnya 1 tahun terakhir. Aku menoleh ke sekitar. Beberapa karyawan senior yang dulu terancam kehilangan dana pensiun, kini duduk di kursi-kursi lain. Mata mereka berbinar, beberapa meneguk kopi panas sambil menunggu pertemuan dimulai. Di papan pengumuman dekat pintu terpampang tulisan dengan huruf besar, pelatihan gratis untuk karyawan senior. Disponsori Dana Basuki. Membacanya membuat dadaku terasa hangat. Aku berdiri memandang sekeliling ruangan. Hari ini suaraku tenang, namun tegas. Kita resmi meluncurkan Dana Basuki untuk pekerja senior. Dana ini bukan hanya untuk memulihkan apa yang hilang, tapi juga memberi kesempatan baru bagi mereka yang telah lama memberi tenaga dan hati untuk perusahaan ini. Para karyawan saling berpandangan, senyum dan air mata bercampur di wajah mereka. Di sudut ruangan beberapa anggota PTA yang dulu menyebarkan gosip dan mencemoohku saat aku jatuh duduk diam, kali ini mendengarkan dengan tatapan berbeda. Mereka melihat bukan sekadar seorang pria yang bertahan dari skandal, tapi seseorang yang membangun sesuatu untuk orang lain bukan demi nama sendiri. Adisti berdiri di sampingku, senyumnya tulus dan penuh kebanggaan, sesuatu yang lama tak kulihat di wajahnya. Ayah, katanya lembut tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Bagaimana kalau kita ubah villa keluarga menjadi pusat pelatihan komunitas? Biar tempat itu bukan sekadar simbol masa lalu, tapi juga jadi awal baru untuk banyak orang. Suaranya membawa gaung ide yang disambut oleh anggukan dan bisikan setuju di ruangan. Suasana kafe mendadak penuh energi. Beberapa karyawan senior berdiri spontan bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca.
Salah satu dari mereka seorang pria berambut abu-abu yang hampir kehilangan rumahnya karena kehilangan dana pensiun menunduk dalam mengucapkan terima kasih berulang kali. Tepukan tangan menyebar mengisi ruangan yang semula hanya diisi musik jazz dan percakapan pelan. Suara tepuk tangan itu terdengar bukan hanya sebagai ungkapan syukur, tapi juga sebagai tanda bahwa luka-luka lama mulai terobati. Aku meraih jam saku dari meja menggenggamnya erat di telapak tangan. Jarumnya berputar mantap lagi, ritmenya terasa seperti detak jantung yang telah menemukan keseimbangannya kembali. Cahaya matahari menimpa logam perak, memantulkan kilau yang hangat di sekitarku. Dalam momen itu, aku tahu bahwa meski banyak yang telah hilang perjalanan ini, belum berakhir dan waktuku benar-benar belum selesai. Musim panas 2024. Villa keluarga yang dulu menjadi sumber pertikaian kini berdiri dengan wajah baru. Papan kayu besar di gerbang bertuliskan Pusat Komunitas Basuki. Udara sore hangat angin pantai membawa aroma garam laut, bercampur dengan bau kayu pinus dari taman yang baru ditanam. Suara burung camar terdengar dari kejauhan bersahut-sahutan, dengan tawa anak-anak yang berlari di halaman. Di teras kayu yang menghadap ke laut, warga lokal, karyawan senior, dan para relawan berkumpul memenuhi udara dengan sorak dan percakapan riang. Tempat ini yang dulu sunyi kini hidup dipenuhi kehidupan baru. Aku berdiri di panggung kecil yang menghadap ke kerumunan. Mikrofon terasa ringan di tanganku meski dadaku bergetar oleh emosi yang sulit dijelaskan. Matahari senja memandikan semuanya dengan cahaya keemasan, membuat bayangan panjang dari tiang bendera dan pepohonan yang baru ditanam. Di saku jas, jam saku perak berdetak halus, ritmenya teratur, seolah menyatu dengan suara deburan ombak yang terdengar dari kejauhan. Aku menarik napas dalam membiarkan aroma laut mengisi paru-paruku sebelum berbicara. Tempat ini bukan sekadar villa kataku, suara bergema lembut ke seluruh halaman, tapi jembatan antara generasi. Tempat di mana mereka yang pernah berjuang bersama mendapatkan ruang untuk belajar, berbagi, dan memulai lagi. Tepuk tangan pelan terdengar, lalu perlahan membesar menyebar seperti ombak kecil yang merambat ke seluruh kerumunan. Di antara tepuk tangan itu, Rahman melangkah mendekat. Wajahnya terlihat lebih lega daripada yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Kerut di dahinya masih ada, tapi kini lebih seperti bekas tempur hidup ketimbang beban yang mematahkan. Ia menunduk sedikit, suaranya lirih, hanya cukup untuk kudengar di tengah sorak. "Maaf abang, dan terima kasih sudah menyelamatkan semuanya." Kata-kata yang sederhana tapi terasa seperti pintu yang tertutup lama akhirnya terbuka kembali. Aku menepuk bahunya pelan bukan untuk menghapus kesalahannya, tapi sebagai tanda bahwa babak baru benar-benar dimulai. Di sisi lain, Adisti berdiri dengan senyum lepas yang menghangatkan hatiku. Mata anakku yang dulu penuh kebingungan dan jarak kini berkilau oleh sesuatu yang lain, kebanggaan dan kedekatan yang sempat hilang. Ia mendekat jemarinya menggenggam tanganku dengan hangat. Aku merasakan getaran emosinya ketika air mata kecil muncul di sudut matanya. "Ayah," akhirnya katanya lirih nyaris seperti gumaman, tapi cukup untuk menggema di dadaku lebih kuat daripada suara sorak di sekeliling. Kerumunan meledak dalam sorak-sorai ketika pita peresmian dipotong. Kilau matahari senja menyelimuti semua orang membuat setiap wajah terlihat hangat dan damai. Aku berdiri di samping Adisti dan Rahman memandangi ombak yang berkilauan di bawah cahaya oranye. Aku mengeluarkan jam saku perak dari saku jas, membiarkan sinar matahari terakhir memantul di permukaannya. Jarumnya bergerak mantap, ritme halus yang terasa seperti gema dari setiap langkah yang telah kulewati. Aku menatap pantai dan orang-orang di sekelilingku lalu berbisik pelan cukup untuk kudengar sendiri. Akhirnya waktuku untuk tenang. Deburan ombak tawa anak-anak dan sorak komunitas bercampur menjadi satu lagu penutup yang tak perlu musik tambahan. Senja itu di bawah langit Santa Barbara, aku merasa beban lama benar-benar larut digantikan oleh ketenangan yang lama kunantikan. Dari teras pusat komunitas yang kini ramai cahaya senja, memantul lembut di jam saku perak, di tanganku jarumnya berdetak mantap, seolah ikut bernapas bersama angin laut. Perjalanan panjang dari rasa terbuang hingga menemukan makna baru mengajarkanku bahwa kadang kita harus kehilangan segalanya untuk benar-benar memahami apa yang patut dipertahankan.
Sometimes bridges collapse so we can learn which ones are worth rebuilding. Bagi siapapun yang sedang menghadapi kehilangan pekerjaan, hubungan, atau harapan, selalu ada cara untuk menata ulang hidup, bahkan dari puing-puing. Pernahkah hidup memberimu kesempatan kedua yang tak terduga? Bagikan ceritamu di kolom komentar, atau ikuti kanal ini agar kita bisa saling menguatkan.